Ini 2025 loh. 2025 hari baru di tahun ini dan aku siarannya sama kamu itu sungguh kehormatan buat Pokoknya aku. kamu selalu ada setiap pertama kali ya. Pertama kali siaran, pertama kali liputan. Pertama kali di tahun 2025 ya. Iya, dan seneng banget. Kenapa? Karena aku bisa tidur nyenyak tadi malam. Salah ya? Tidak, Salah ya? Ini mukanya agak bengkak nih Alisa. Agak bengkak. Ini jangan-jangan merayakan tahun barunya dengan ini nih meriah di Bundaran HI nih jangan-jangan nih Camar. Meriah di kantor, habis itu ke Bundaran HI. Oh ya. gitu. Karena kemarin kalau kita lihat Alista ada lebih dari 23 titik ya untuk pertunjukan dan juga panggung yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Betul, ada 23 titik tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di Pulau Seribu, itu di Pulau Tidung ya, ada Pulau juga Tidung. panggung di situ. Tapi ya apapun kemeriahan yang sudah dijalankan pada tadi malam ini, semoga hari ini mengawali tahun 2025 dengan penuh semangat. Ya mukanya agak-agak ngantuk-ngantuk, langsung cuci muka, langsung bersiap apa yang akan kita lakukan hari ini. Betul. Untuk pertama kali semoga itu adalah hal-hal yang positif. Langsung sadarkan diri, ini udah 2025 ya. 2025. Resolusinya ayo kejar dari sekarang gitu. Harus. Kamu nggak nanya resolusi aku apa? Apa tuh? Aku berdoa dan resolusi aku tahun ini adalah, kita aminkan ya. Ya, Tuhan tolong jangan seperti tahun 2024. Kuruskan badanku, gemukkan rekeningku. Jangan kebalikannya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalikannya. Malah yang kurus rekeningnya nih. Iya nih, malah badannya yang gemuk. Kalau Camar sendiri resolusinya apa untuk tahun Yang penting sehat ya. Karena kalau misalnya duit banyak, kalau nggak sehat kita nggak bisa nikmatin. Benar nggak sih? Betul. Kita sapa pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari pertama tahun 2025 nih? Senang sekali kami berdua kembali hadir selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, inspiratif untuk Anda. Ya, dan edisi hari ini akan ada informasi keseruan tahun baru dari kota-kota yang ada di Indonesia dan juga pesta kembang api spektakuler dari berbagai negara ya. Cantik nih. Oke, bersama saya Camar Haenda. Dan saya Arlisa Adi. Pemirsa, inilah edisi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kualitas uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan nyaris sempurna. Ya, ini masyarakat awam hampir tidak bisa mengenali uang palsu ini secara kasat mata. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas itu membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengaman uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Kita sampaikan pada seluruh masyarakat yang akan mencetak dari tahun 2020 sekarang 2024 bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah bisa menjaga lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah bisa sebutkan ada uang palsu. Memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin ini kok beneran, berarti itu sebenarnya palsu. Sementara itu, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 di antaranya merupakan pegawai bank, sementara 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Uang palsu yang diamankan tidak hanya dalam bentuk rupiah namun juga dalam pecahan mata uang asing selain triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan.
Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. M yang telah melakukan transaksi ada di belakang orang. M melakukan transaksi dengan saudara HI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan Mondo Arsinya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Ya, ini masih dari keseruan malam tahun baru ya di tanah air, malam pergantian tahun 2025. Bundaran HI ini disulap menjadi panggung megah dengan beragam atraksi. Ya, sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal berada di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan musik sepanjang malam pergantian tahun. Selain itu, pertunjukan ratusan drone light yang akan menciptakan pengalaman visual menakjubkan. Selain itu, ada juga pesta kembang api yang menghibur masyarakat. Sementara itu pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dipadati lebih dari 55.000 pengunjung saat perayaan Tahun Baru 2025. Berbagai pertunjukan spektakuler dinikmati pengunjung mulai dari panggung hiburan, drone light show hingga musical fireworks. Perayaan Tahun Baru 2025 kali ini di Ancol bertemakan liburan penuh ceria. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambangi perayaan pergantian tahun 2025 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ya, kehadiran Presiden Republik Indonesia ini juga mencuri perhatian karena adanya sosok Putri Presiden kedua Indonesia, Titik Soeharto. Malam pergantian tahun 2020, Bundaran HI Jakarta berlangsung dengan meriah. Selain adanya berbagai penampilan spektakuler, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menarik perhatian masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat, Prabowo hadir pada detik-detik pergantian tahun dengan mengenakan batik berlengan panjang. Menyapa masyarakat saat menuju panggung, Prabowo juga terlihat didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo. Selain itu juga terlihat mendampingi Prabowo di Bundaran HI putri kedua Presiden Republik Indonesia, Titik Soeharto. Dengan mengenakan pakaian model baju kurung yang dipadukan dengan kain batik, Titi memberikan salam kepada masyarakat. Prabowo, Didit, dan Titi terlihat akrab di mana ketiganya merayakan tahun baru bersama di Bundaran HI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Ya, mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Momen langka ini terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan malam tahun baru 2025.
Acara yang digelar di Balai Kota ini diisi dengan kegiatan, salah satunya pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang berisi tulisan harapan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian tahun baru 2025 di Balai Kota. 1, 2, 3, menyongsong 5 abad kota. Ini urusan beda, nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Oh, bertanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik tanggal mainnya. nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Ya pemirsa, perayaan Tahun Baru 2025 di sejumlah daerah berlangsung meriah. Ya, seperti di Surabaya dengan pertunjukan air mancur menari, serta Bali dan juga Sidoarjo. Di beberapa daerah di Indonesia, malam pergantian tahun disambut dengan kemeriahan dan sukacita. Perayaan menyambut Tahun Baru 2025 di Bali digelar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK dan dimeriahkan dengan panggung musik serta pesta kembang api. Pesta kembang api di GWK berlangsung selama kurang lebih 5 menit dan disebut sebagai pertunjukan terbesar di Pulau Dewata. Di Surabaya, Jawa Timur, warga antusias menyambut malam tahun baru dengan pertunjukan air mancur menari di Jembatan Surabaya. Selain air mancur menari dan berwarna-warni, untuk menghibur warga juga ditampilkan hiburan musik. Warna-warni kembang api tadi malam juga mewarnai langit Sidoarjo. Ribuan warga penuhi alun-alun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam perayaan malam tahun baru 2025 kali ini, pemerintah setempat menyediakan panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembang api diiringi suara trompet mengiringi pergantian tahun di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Meski sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan antusias ribuan warga untuk memeriahkan malam tahun baru di kawasan ini. Meski pemerintah setempat menyediakan panggung hiburan, namun lokasi yang berada di kawasan Malioboro ini tetap menjadi tempat favorit untuk merayakan pergantian tahun. Perayaan malam pergantian tahun 2024 menuju 2025 di Kota Bandung ditutup dengan pesta kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di sekitar kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Akibat penumpukan wisatawan di kawasan ini, arus lalu lintas sempat macet akibat ramainya pengendara yang ingin menyaksikan pertunjukan kembang api. Sementara itu di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, masyarakat antusias merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api. Meski di bawah guyuran hujan, warga tetap dengan sukacita menyambut malam tahun baru 2025. Rangkaian doa dan harapan untuk tahun ini agar kehidupan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan Tahun Baru 2025 juga terasa di Parepare, Sulawesi Selatan dan Magelang, Jawa Tengah. Ya, warga datang dari berbagai daerah bahkan telah berada di lokasi sejak sore hari. Malam pergantian tahun baru di kota Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung meriah dengan pertunjukan pesta kembang api. Pada tahun ini, pesta tahun baru berpusat di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun dan Lapangan Andi Makassar, kota Parepare. Meski sempat diguyur hujan, suasana pesta kembang api di kota ini tetap berlangsung meriah dengan sejumlah hiburan sepanjang malam. Pengunjung yang datang juga berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Di Magelang, Jawa Tengah, seniman Borobudur menggelar happening art dengan menggambar dan membakar lukisan Sengkolo, simbol keburukan dalam menyambut pergantian tahun 2025.
Alunan kidung terus berkumandang mengiringi derap langkah para seniman sambil membawa peralatan melukis dan membawa obor menuju ke lokasi happening art di tengah persawahan. Diharapkan pada tahun 2025 Indonesia menjadi negara yang selalu sejahtera dan damai selamanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyambut malam pergantian tahun, puluhan ribu warga menyaksikan pesta kembang api di Bundaran Talawang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Suasana menyambut tahun baru 2025 dimeriahkan dengan penampilan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang tergabung dalam grup musik Triad untuk menghibur masyarakat secara gratis. Pergantian tahun ini dirayakan secara meriah di berbagai daerah di Indonesia, namun di ibu kota provinsi Aceh, kota yang berjuluk Serambi Mekah dengan menjunjung tinggi nilai syariat Islam, perayaan pergantian tahun berjalan tanpa pesta kembang api, trompet hingga hiburan lainnya. Pelarangan hura-hura tersebut dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku di Tanah Rencong. Namun, kepadatan warga ini tetap berjalan di bawah pengawasan ratusan petugas polisi, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Dan pemirsa, bagaimanakah situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Kita sudah bergabung dengan rekan Esra Ambarita di sana. Selamat pagi Esra, bagaimana Esra situasi arus lalu lintas hari ini? Apakah arus balik warga ini sudah mulai terlihat Esra? Ya, Jamar, Arista dan juga pemirsa, di momen tahun baru 1 Januari 2025, pantauan arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat, tepat saya mengabarkan masih terbilang lancar, baik yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Puncak Bogor. Namun kalau kami memperhatikan sejak pagi tadi, yang paling dominan untuk mobilitasnya ini yang mengarah ke puncak. Kemungkinan besar ini juga karena geliat maupun animo masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ataupun menikmati hari libur di 1 Januari 2025 ini. Nah, kalau berdasarkan pemantauan kami juga, ini kerap kali adanya ketersendatan di ujung. Ini artinya masyarakat yang hendak melakukan ke arah Bogor, kemudian juga ke arah Jakarta ini tidak ada ketersendatan sama sekali. Bahkan ini belum ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas meskipun diprediksi bahwa arus balik ini akan terjadi pada hari ini. Namun kemungkinan ini besar kemungkinan ini terjadi pada sore hari karena masyarakat masih menikmati ke tempat-tempat destinasi wisata libur semisalnya yang ke arah puncak. Nah, sementara itu kalau kita bandingkan, kalau mengutip atau menukil apa yang disampaikan oleh Wardilantas dari pihak Bogor, ini sempat menyampaikan volume kendaraan ini dari waktu ke waktu atau ketika pergantian tahun di hari kemarin ini mengalami penurunan. Jika biasanya ini berada di angka sekitar 70.000 atau 50.000 kendaraan, kemarin adalah sekitar 30.000 kendaraan. Bahkan ketika ada Car Free Night, ini sempat juga diberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk nanti arus balik ini diperkirakan ini masih berlaku secara situasional atau melihat seperti apa perkembangan dari volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke arah Puncak Bogor. Namun perlu juga diketahui bahwa dari pihak kepolisian ini terus memonitoring atau mengkontrol terkait bagaimana volume kendaraan ini untuk memaksimalkan mobilitas masyarakat yang tentunya hendak melakukan perjalanan wisata maupun nanti akan mengarah kembali ke arah Jakarta. Dan yang perlu juga disampaikan dari pihak kepolisian ini meminta kepada masyarakat karena situasi dari cuaca di Bogor ini kerap kali hujan atau di sore hari ini kemungkinan besar hujan. Jadi dihimbau kepada masyarakat ini agar berhati-hati mengingat jalanan kerap kali licin, apalagi ketika di momen 31 Desember 2024 kemarin hujan yang mengguyur Bogor ini terbilang cukup tinggi sehingga perlu berhati-hati di jalan, kemudian juga menjaga kesehatan, memastikan kendaraan dalam keadaan yang prima dan juga memastikan kesehatan tubuh ini dalam stamina yang cukup sehingga ketika melakukan perjalanan arus balik maupun yang nanti melakukan perjalanan wisata ini tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan yang penuh sukacita. Demikian kembali ke Anda, Camar dan juga Arlista di studio. Terima kasih banyak atas laporannya Esra. Berarti ini kurang lebih masih banyak kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak, jadi belum ada arus balik. Menuju ke gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, ada rekan Henry Aprila di sana.
Ya Henry, situasi arus lalu lintas di sana seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang menuju ke Jakarta? Ya baik, Camar, Arlista, dan juga pemirsa, kalau untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, pantauan kami saat ini di pagi hari memang belum terlihat adanya kepadatan maupun penumpukan kendaraan dari gerbang tol Cikatama, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian kalau informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bersama dengan pihak Jasa Marga, kalau untuk prediksi dari arus balik di libur tahun baru 2025 ini memang informasi yang kami terima dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember 2025. Meskipun demikian, di hari ini memang masih menjadi puncak dari arus balik libur tahun baru 2025, namun untuk prediksi di pagi hari ini pantauan kami di lapangan belum adanya penumpukan maupun kepadatan kendaraan yang terjadi. Ini masih dikatakan normal atau masih dilakukannya sistem rekayasa lalu lintas dua arah. Kemudian kalau untuk volume kendaraan yang kami terima, informasi data ya kami terima atau dapatkan dari pihak Jasa Marga, memang tercatat untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini mencapai 6.379 kendaraan yang masuk. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta memang tercatat ini mencapai 2.955 kendaraan. Kemudian kalau untuk informasi yang kami terima ataupun pandangan kami saat ini untuk kendaraan di arah Jakarta menuju ke Palimanan ini didominasi dengan kendaraan pribadi, berikut juga dengan bus antar kota. Kemudian kalau untuk sebaliknya, Camar dan juga Alista ini masih didominasi dengan kendaraan-kendaraan truk besar yang bermuatan besar dan juga beberapa kendaraan-kendaraan pribadi dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian juga dapat kami sampaikan terkait dengan adanya rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan oleh pihak kepolisian bersama dengan pihak Jasa Marga jika terjadi kepadatan atau ketersendatan kendaraan maksud kami yang terjadi di gerbang tol Cikatama seperti halnya one way, kemudian juga ganjil genap dan juga kontraflow yang nantinya akan diterapkan. Kemudian kalau untuk himbauan yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga berikut juga dengan pihak polisian, ini seperti halnya untuk para pengemudi tetap memastikan kondisi fisik secara baik, kemudian juga kalau untuk kondisi kendaraan ini dipastikan secara prima atau secara baik juga maksud kami. Dan tentunya yang terakhir adalah tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan tentunya tidak berhenti di ruas-ruas jalan. Dan tentunya juga kami dapat sampaikan untuk saat ini nanti kami akan terus pantau bagaimana apakah ada terjadi kepadatan di siang hari untuk arus balik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta menuju ke Palimanan. Camar, Alista. Baik, terima kasih ada rekan Henry Aprila yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan kita sudah lihat ya bahwa adanya kepadatan itu di malam hari tapi di pagi hari ini tidak terlalu padat ya. Artinya masih banyak masyarakat yang memang masih ada di luar Jakarta atau mungkin nanti puncaknya bukan hari ini tapi besok ya untuk bisa bekerja kembali dan juga bisa beraktivitas kembali ya. Di suasana perayaan Tahun Baru 2025 ini dijalani berbeda oleh para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Ratusan pengungsi di posko pengungsi desa Kobasoma, Flores Timur ini merayakan pergantian tahun dengan melakukan ibadah tutup tahun di Gereja Katolik Stasi Saint Joseph, Kanada. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki beribadah di Gereja Katolik Stasi Saint Joseph, Kanada untuk merayakan pesta tutup tahun dan sambut tahun baru 2025. Perayaan ibadah dipimpin Pastor Nahayon Svedi dan mendengarkan khotbah tentang kondisi pengungsi. Pastor juga mengajak pengungsi agar tetap tegar dan kuat menghadapi cobaan yang terjadi. Salah satu pengungsi, Lucia, mengungkapkan kesedihannya karena merayakan Natal dan Tahun Baru di tenda pengungsian. Ia juga sangat merindukan rumah dan saudara, serta berharap cobaan segera berlalu. Rasanya pokoknya tidak seperti di rumah tinggal sendiri. Sedih atau gimana? Sedih campur. Kalau di rumah, kalau di kampung dulu? Oh, kalau di kampung dulu tuh sibuk, malam begini bisa, apalagi kalau ada tanggungan kos semua, pokoknya libat diri semua. Saat ini total pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang masih berada di tenda pengungsian berjumlah 7.226 jiwa. Mereka tersebar di 5 posko pengungsi.
Sekarang saya sedang berada di posko pengungsian di Desa Kobasoman, di mana di posko ini menampung sebanyak 600 jiwa pengungsi dari Desa Nawapote dan Desa Buru. Para pengungsi ini merayakan malam tahun baru di kamp pengungsian. Mereka merasa sangat sedih dan gelisah karena baru pertama kali mereka merayakan pesta tahun baru di kamp pengungsian. Harapan mereka agar di tahun baru tahun 2025 ini status Gunung Lewatobi sendiri bisa turun ke normal sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Jadi satu warga dunia menyambut malam pergantian tahun menuju tahun 2025 dengan sukacita dan kemeriahan, warga Gaza Palestina justru masih menghadapi serangan dari Zionis Israel. Tidak hanya serangan, pemirsa, kelaparan dan tingginya suhu saat memasuki musim dingin ini membuat warga Gaza semakin menderita. Rumah Sakit Indonesia di hari Minggu kemarin, tapi itu cuma diizinkan membawa bantuan yang jumlahnya juga sangat terbatas. Mereka tidak bisa membantu lebih banyak lagi karena semua pergerakan menuju Gaza Utara itu melewati checkpoint yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak Israel. Lantas, Marisa, kapan terakhir kali serangan sengit terjadi di sana? Apakah malam pergantian tahun ini sudah ada serangan terbaru dari Israel? Kalau serangan setiap hari pasti ada. Di hari ini saya belum mendengar satu serangan yang cukup besar. Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama saya Syamar Henda dan juga Arlista Hadi. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang dosen di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual sesama jenis atau sodomi. Ya, laporan ini disampaikan oleh salah satu korban ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menjelaskan laporan kasus pelecehan seksual sesama jenis baru diterima pihaknya. Berdasarkan informasi awal, diduga ada lebih dari satu korban. Saat ini dikatakan penyidik Subdit 4 Renakta masih melakukan penyelidikan mendalam. Bahwa laporan itu kami terima kemarin, ya. Isu-isunya memang ada beberapa korban itu belum kami terima. Yang kami terima hanya ada satu korban yang melaporkan kepada kita, itu sekitar jam 12 kalau nggak salah. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena kejadiannya itu 2 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Perlu diketahui bahwa korban dan pelaku ini sama-sama satu jenis. Satu jenis. Ya. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi satu jenis. Jadi kita lakukan penyelidikan yang mendalam karena kejadian bulan September. Pelapor yang menjadi salah satu korban menyebutkan bahwa dirinya merupakan korban terakhir dari dugaan tindakan pelecehan. Disebutkan bahwa modus pelaku masih dalam penyelidikan. Berdasarkan pengakuan korban, terduga pelaku berinisial LR merupakan seorang dosen. Pelaku pertama kali mendekati korban melalui sebuah organisasi yang berlokasi di Gunung Sari. Polda NTB dalam waktu dekat berencana melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dari Mataram NTB, Hari Kasih di iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 kurir narkoba. Saat penggeledahan, pelaku membawa 50 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Sebuah mobil yang terparkir di area Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara digeledah polisi. Pasalnya, 2 orang yang membawa mobil tersebut merupakan kurir narkoba yang hendak mendistribusikan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kurir ini berkat laporan dari warga akan adanya transaksi yang mencurigakan. Ketika diamankan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan 100.350 butir pil ekstasi.
Hasil pengembangan kasus peredaran narkoba ini, polisi berhasil menangkap total 5 tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda-beda. M sebagai kurir yang membawa mobil ke Langkat ke Bandara Kuala Namu dan diserahkan ke kurir lain berinisial I. Ia menyerahkan ke P. P adalah kurir yang membawa narkoba dari Bandara Kuala Namu menuju Palembang. Sementara A, pengendali penjemputan narkoba, pengantaran dan pertemuan para kurir, dan H, pengendali antar jemput pertemuan para kurir. Rencananya, narkoba ini akan dijual saat perayaan Tahun Baru 2025. Kini 5 tersangka dan barang bukti sudah berada di Polda Sumatera Utara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penyelidikan sementara, para pelaku sudah 2 kali mengirim narkoba keluar Pulau Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar rilis akhir tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja dan capaian Polri di tahun 2024. Ya, rilis tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa siang. Dalam rilis ini, Kapolri memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di tanah air selama 2024. Kapolri menyebut sudah berhasil menuntaskan 60.000 lebih kasus konvensional selama 1 tahun. World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian bencana. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak lepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Kapolri juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polri yang telah berjuang dan mengabdi dalam menjaga stabilitas di tanah air. Tahun baru ini berasa lebih meriah jika dirayakan bersama keluarga ataupun orang terdekat di luar kota. Ya, salah satunya adalah di Pulau Dewata, Bali. Nah, seperti apa suasana liburan di sana? Kita akan bergabung dengan rekan Yunda Arista di Pantai Jasri, Karangasem, Bali. Halo, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Yunda, bagaimanakah suasana di sana? Apakah sudah banyak masyarakat yang berwisata? Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di salah satu pantai di Karangasem, Bali, yaitu di Pantai Ujung. Sejak pagi tadi, banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke pantai dan menikmati awal tahun barunya untuk pergi ke pantai. Bahkan banyak warga masyarakat Bali yang juga melakukan persembahyangan ke pantai untuk memohon keselamatan pada awal tahun ini. Dapat juga saya sampaikan, saat ini terlihat di belakang saya, suasana memang cukup lenggang ya, karena di waktu Bali telah menunjukkan pukul 11.30 di mana sudah waktunya untuk beristirahat kembali ke rumah atau makan siang dan memadati wisata-wisata kuliner yang ada di sekitaran Karangasem. Dapat juga saya sampaikan bahwa lonjakan wisatawan kunjungan nanti akan diprediksi akan terjadi pada sore hari nanti, sehingga beberapa objek wisata sudah siaga menyambut wisatawan yang akan hadir seperti objek wisata Tirta Gangga, objek wisata Taman Ujung Sukasada, dan beberapa pantai di Bali juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan wisatawan pada sore hari nanti. Hingga saat ini cuaca Bali sedikit mendung dan juga sempat gerimis tadi pagi, namun tidak mengurangi niat para wisatawan untuk berkunjung menikmati wisata yang ada di Bali. Kembali ke studio. Baik. Lantas untuk kondisi cuaca di sana seperti apa, Yunda? Apakah memang cocok untuk berwisata atau justru agak-agak mendung kelabu, Yunda? Oke, baik, kita mencoba untuk terhubung dengan rekan Yunda. Rekan Yunda, bisa dijelaskan bagaimana suasana dan juga cuaca di sana? Apakah ini cenderung mendung atau cocok untuk berwisata? Baik,
Ada kendala komunikasi. Baik, terima kasih Yunda atas laporannya langsung dari Bali. Dan sekarang pemirsa kita akan menuju ke wisata Jatim Park yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit nih bagi para wisatawan yang berlibur di Kota Batu, Jawa Timur. Kira-kira bagaimana ya suasana di hari pertama tahun 2025? Sudah ada rekan kami Denny Irwansyah. Selamat pagi Denny, bagaimana untuk hari pertama di tahun 2025? Apakah banyak warga yang berlibur di sana, Denny? Selamat pagi menjelang siang Camar dan Arlista. Saat ini saya sedang berada di Jawa Timur Park 3. Bisa dilihat di belakang saya ramai sekali, bahkan tadi sebelum buka sejak pukul 9:30 atau jam 10 tadi ini sudah dipenuhi oleh ratusan wisatawan yang kebanyakan dari luar kota ingin memanfaatkan hari libur tahun baru untuk berwisata bersama keluarga. Tadi sebelum dibuka loket-loket sudah diantri dan para pengunjung sudah berbaris di depan, dan seperti yang terlihat di belakang saya ini sampai sekarang terus berdatangan. Dari pantauan diperkirakan mungkin sudah 1.000 orang yang memasuki kawasan wisata Jawa Timur Park 3 ini. Oke, baik, terima kasih Denny atas laporannya langsung ya. Tadi kita sudah melihat bahwa ini di belakang Denny juga sudah banyak sekali masyarakat yang berlibur begitu ya, sudah memulai aktivitas bersama dengan keluarga, kemudian juga dengan orang-orang tercinta, dan yang paling penting adalah suasana dari tahun baru ini dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, kan nanti setelah ini akan sibuk lagi, mama dan papa akan sibuk lagi bekerja ya. Ini tren fashion ini menjadi hal yang menarik khususnya ketika memasuki tahun baru, karena ini biasanya penampilan kan dapat menunjang untuk mewujudkan resolusi mendatang. Ya, lantas seperti apakah potongan dan permainan warna yang akan menjadi tren di tahun 2025? Berikut ada liputan dari Bayu Pradana dan juga Maria Andromeda. Dan informasi ini Arista yang fashionable ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Sementara cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini pemirsa Anda juga bisa langsung menyaksikan program iNews yang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Diandra Mukni. Saya Arlista Hadi. Dan saya Camar Haida pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat tahun baru ya. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye. Halo pemirsa. Hai. Gak terasa ya udah 2025. Benar sekali, tahun baru seharusnya resolusi juga baru ya Bayu ya. Betul banget, tapi rasanya mewujudkan resolusi nggak lengkap kalau nggak disokong dengan gaya nih. Bener banget, jadi buat pemirsa di rumah jangan gegana, gelisah, galau merana karena kita berdua bakal ngasih insight-insight tentang tren fashion di tahun 2025. Kira-kira seperti apa ya tren fashion 2025? Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng. Ayo. Kalau di tahun 2025 nih perkiraan seorang desainer luar biasa ini apa nih? Ya menurut aku sih masih sama ya, maksudnya nggak terlalu jauh berubah. Maksudnya jadi tuh kayak lebih fitnya lebih rileks iya. Terus dia lebih apa ya, lebih nyaman lah, maksudnya secara volumenya tuh lebih mudah bergerak iya gitu. Cuman di 2025 ini menurut aku tuh lebih ada statementnya gitu dari total look secara keseluruhan. Lebih bold gitu ya. Lebih bold. Nah, gitu. Lebih relax, masih tetap relax, terus lebih bold lagi. Kira-kira apa sih mempengaruhi tren-tren fashion di 2025 ini? Menurut aku yang mempengaruhi itu kalau dilihat sekarang nih ke depannya, bahkan beberapa bulan terakhir sekarang tuh kan kemarin pandemik ya, sepi lah, masa orang juga nggak terlalu ada kegiatan. Cuman mulai dari bulan ini sampai tahun depan acara tuh menurutku banyak banget gitu. Semua orang tuh butuh apa ya, butuh sesuatu yang bisa merepresentasikan diri mereka sendiri gitu. Jadi banyak menurut aku sekarang tema apa acara dengan dress code tematik. Iya benar, yang aneh-aneh gitu ya. Pakai baju apa ya? Tapi sebenarnya tematiknya itu menurutku bagus karena mereka tuh tematik itu sesuai apa ya, tren.
Albert Yanuar sendiri, kira-kira di 2025 trennya itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau aku bergeraknya di evening wear ya, jadi ada party dresses juga, dan memang karena memang sekarang customer-nya juga udah sangat terbuka dengan social media, mereka banyak melihat detail-detail yang unik-unik yang diperagain di luar ya, jadi mereka pun cukup berani untuk bermain di detail baju gitu, jadi banyak sekali detail-detail yang babagum gitu, yang babagum gitu. Pemain dia. Iya. Jadi mungkin yang dulunya suka pada main aman dengan cutting yang simple-simple, sekarang mereka berani main di volume, terus mungkin di drapingnya gitu, atau bahkan main di detail embellish sama beads-nya juga lebih festive dan lebih berani gitu. Lebih berani. Lebih berani, Ya. yes. Kalau warna 2025 gimana? Nah kalau dari warna sendiri, yang tren yang global sih lebih ke warna earth tone ya, lebih ke coklat mousse, terus ada juga champagne gold, something yang seperti itu. Namun setiap rumah mode atau setiap fashion house tuh pasti punya mood board, punya tren sendiri gitu. Jadi sebenarnya bebas aja, selama itu balik lagi apapun yang ditawarkan itu tetap harus bisa apply ke personality dan skin tone kita gitu kan, ya itu penting sekali, karena kalau memang kita terlalu ngikutin tren ternyata nggak cocok warnanya di kulit kita atau apa, itu resultnya juga kurang bagus ya untuk dikenakan. Wow, ini cuaca panas tapi ternyata di tahun 2025 Bayu ya, tren fashion juga memanas, makin mantep, makin berani. Sepakat, semakin bisa berekspresi. Bener. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana semangat kita bisa menjalani sepanjang tahun 2025 dan mewujudkan resolusi-resolusi kita semua. Benar sekali. Maka dari itu bersama juru kamera Irian Syawahidi, saya Bayu Pradana. Saya Maria Andromeda, selamat tahun baru 2025. Bye-bye.
场赛会了，中华队的人太棒了。เชิญชมรู้กันได้เลยครับทุกคนครับเฉลิมฉลองเราก้าวเข้าสู่ปี 2025 สวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะ